Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Nah, ini adalah lanjutan dari VT sebelumnya tentang karunia Roh Kudus. Ya, jadi karunia Roh Kudus itu bukan tujuan saudara. Ada yang lebih utama dari karunia Roh Kudus. Nah, pada awal pasal 12 ini Paulus mengatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, mungkin perlu saya ulang lagi. Kenapa digunakan kata sekarang tentang karunia-karunia roh? Ya, memang ini menunjukkan bahwa sebelumnya Paulus telah banyak bicara tentang hal-hal lainnya. Nah, tentu karunia-karunia roh ini juga berkaitan dengan hal-hal tersebut yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Paulus. Nah, antara lain tentang apa? Masalah perpecahan dalam jemaat, masalah moral dalam jemaat, masalah perkawinan, beberapa prinsip umum, dan nasihat praktis. Nah, karunia-karunia roh yang dicatat di dalam perikop ini ada banyak ya, sudah disampaikan sebelumnya tentang berkata-kata dengan hikmat, untuk apa? Memperoleh pengertian, berkata-kata dengan pengetahuan, ini berkaitan dengan hal-hal praktis, teknis. Kemudian karunia memberikan iman, ini hanya untuk menguatkan yang lemah. Kemudian karunia untuk menyembuhkan, ini cukup jelas ya. Karunia untuk mengadakan mujizat, itu biasanya sebagai kesaksian bagi yang belum percaya. Kemudian ada karunia penubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ya, seperti itu yang dicatat di perikop ini. Dan semua karunia itu kemungkinan ada pada jemaat di Korintus. Namun, seperti sudah disampaikan Paulus sebelumnya, di jemaat Korintus itu terjadi perpecahan. Jadi sebenarnya di Korintus banyak karunia karena roh, tapi ternyata banyak juga perpecahan dan masalah-masalah lain yang disebutkan di atas. Jadi karunia-karunia sudah ada, tapi itu tidak dipakai dengan benar untuk membangun jemaat, untuk membangun kemuliaan Tuhan. Tapi kelihatannya orang yang punya karunia-karunia itu atau pengikutnya melihat karunia roh itu dari kacamata yang kurang benar, sehingga menganggap karunia itu sesuatu yang menjadi tujuan gitu ya, untuk kemuliaannya diri sendiri. Nah, Paulus menuliskan ini, jangan sampai karunia-karunia yang diberikan itu menyebabkan perpecahan, perselisihan, karena salah memahami tujuan tadi. Sebenarnya karunia itu bukan tujuan ya, namun sarana untuk mencapai tujuan yang lebih utama. Nah, memang kita perlu untuk berusaha memperoleh karunia-karunia itu, seperti dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 31. Namun ada yang lebih utama lagi dari karunia karena itu. Apa itu? Di pasal 13 disebutkan bahwa yang lebih utama dari karunia karena itu adalah kasih, saudara. Nah, ini dicatat di 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, oleh karena itu, janganlah kita pernah merasa lebih benar dari orang lain dan memandang orang lain tidak sebenar kita, tidak sesuci kita. Jangan pernah merasa lebih berjasa dari orang lain dan memandang orang lain kontribusinya kecil. Ya, jangan pernah merasa lebih layak, lebih terhormat dari orang lain dan memandang orang lain lebih rendah. Nah, Paulus sendiri mengatakan bahwa dia adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Ya, ini dicatat di 1 Korintus 15 ayat 9. Kemudian juga dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dari orang-orang berdosa. Nah, dicatat di 1 Timotius 1 ayat 15. Nah, itulah saudara-saudara, Paulus
menginginkan supaya kita mengetahui tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang karunia roh, di mana karunia roh itu bukan tujuan tetapi adalah alat untuk mencapai tujuan. Memang ada yang lebih utama daripada hanya sekedar karunia roh, yaitu apa? Kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.